Perkenalkan, nama saya Jamilah, kelas 11D dari kelompok 3 Biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Reski, saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hidayat, saya dari kelompok 3. Selamat siang, perkenalkan nama saya Metsi Fildaisali dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Julianti, saya dari kelas 11D. Sistem ekskresi adalah suatu sistem dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan zat-zat sisa dan kelebihan air dari darah untuk menjaga keseimbangan internal. Sistem ekskresi lengkap manusia melibatkan organ-organ seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra yang bekerja bersama untuk menyaring darah, membentuk urin, dan mengeluarkan dari tubuh. Fungsi sistem ini penting untuk menjaga hemostasis tubuh dan membuang hasil metabolisme yang tidak diperlukan. Sistem ekskresi juga dikenal sebagai sistem pengeluaran, memiliki beberapa fungsi penting dalam menjaga keseimbangan internal tubuh. Fungsi-fungsi utamanya melibatkan yang pertama ialah pembuangan sisa metabolisme, mengeluarkan produk sisa metabolisme seperti urea dan asam urat yang dihasilkan dari pemecahan protein dan nukleotida. Yang kedua adalah pengaturan keseimbangan air dan elektrolit, mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh untuk menjaga tekanan osmotik dan kestabilan lingkungan internal. Yang ketiga, pengaturan tekanan darah. Melalui pengendalian volume darah dan kadar garam dalam tubuh, sistem ekskresi dapat memengaruhi tekanan darah. 4. Pengaturan pH tubuh, menyeimbangkan kadar asam dan basa dalam tubuh untuk menjaga pH darah dan cairan tubuh lainnya. Yang kelima, pengendalian eritropoietin, produksi hormon eritropoietin oleh ginjal yang merangsang pembentukan sel darah merah dalam sumsum tulang. 6. Eliminasi toksin, menghilangkan zat-zat berbahaya dan racun dari tubuh, menjaga agar tidak terakumulasi dan merusak organ-organ vital. Yang ketujuh, pengaturan volume cairan, mengontrol jumlah cairan dalam tubuh untuk mencegah dehidrasi atau kelebihan cairan. Yang kedelapan, konversi vitamin D. Proses konversi vitamin D menjadi bentuk aktifnya yang diperlukan untuk penyerapan kalsium dan fosfor. Jadi, secara keseluruhan, sistem ekskresi berperan penting dalam menjaga homeostasis tubuh, memastikan bahwa kondisi internal tubuh tetap stabil, dan mendukung fungsi organ-organ lainnya. Ginjal adalah organ vital dalam sistem ekskresi manusia yang memiliki struktur kompleks untuk menjalankan fungsi pentingnya dalam menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan mengeliminasi zat-zat sisa dari darah. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang struktur ginjal. Yang pertama, kapsula Bowman. Terletak di ujung awal tubulus nefron. Kapsula Bowman berfungsi sebagai tempat awal terjadinya filtrasi darah. Di sini, cairan dari darah filtrat dimasukkan ke dalam sistem filtrasi ginjal. Yang kedua, tubulus proksimal. Setelah filtrasi, filtrat bergerak ke tubulus proksimal. Di bagian ini terjadi reabsorpsi aktif dan pasif, di mana zat-zat seperti glukosa, air, dan elektrolit yang masih diperlukan oleh tubuh diserap kembali ke dalam darah. Yang ketiga, ansa nefron atau Henle. Ansa nefron memiliki dua bagian, yakni lengkung menurun descending dan lengkung naik ascending. Fungsi ansa nefron termasuk dalam reabsorpsi air dan elektrolit, membantu menghasilkan urin yang terkonsentrasi. Yang keempat, tubulus distal. Bagian ini mengatur keseimbangan asam basa dan elektrolit dalam urin. Reabsorpsi dan ekskresi terjadi di tubulus distal, membentuk urin yang lebih terkondensasi dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang nomor 5, ductus collectivus. Tubulus distal bermuara ke ductus collectivus
yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan urin dari beberapa nefron. Urin yang terkumpul kemudian mengalir menuju pelvis ginjal. 6. Pelvis ginjal merupakan struktur seperti kantung yang mengumpulkan urin dari ductus collectivus. Pelvis ginjal berfungsi sebagai tempat penampungan sebelum urin mengalir ke ureter. 7. Arteri renalis dan vena renalis. Arteri renalis membawa darah yang akan disaring oleh ginjal, sedangkan vena renalis mengalirkan darah yang telah disaring kembali ke aliran darah utama. 8. Korteks dan medula. Ginjal memiliki dua lapisan utama, korteks lapisan luar dan medula lapisan dalam. Korteks mengandung sebagian besar nefron, sementara medula terlibat dalam pembentukan urin terkonsentrasi. 9. Ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan pelvis ginjal ke kantung kemih. Ureter membawa urin dari ginjal ke tempat penyimpanan sementara dalam kantung kemih. Jadi semua struktur ini bekerja sama untuk menjalankan fungsi ekskresi dan menjaga homeostasis internal tubuh manusia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian terpenting dari ginjal. Yang pertama adalah diafragma, melainkan bagian dari sistem pernapasan pada manusia. Kedua, kelenjar adrenal adalah kelenjar endokrine berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kelenjar ini bertanggung jawab pada pengaturan respons stres pada sintesis kortikosteroid dan katelonim termasuk kortisol dan hormon adrenalin. Yang ketiga, arteri ginjal adalah pembuluh nadi yang berfungsi untuk membawa darah ke ginjal untuk disaring di glomerulus. Yang keempat, vena. Ginjal adalah pembuluh balik yang berfungsi untuk membawa darah keluar dari ginjal menuju vena cava inferior kemudian kembali ke jantung. Yang kelima, vena cava inferior, pembuluh balik besar bawah, adalah pembuluh darah yang menerima darah dari badan dan kedua kaki. Darah yang dibawa oleh pembuluh darah jenis ini mengandung banyak CO2. Yang keenam, aorta abdominalis adalah arteri terbesar di cavitas abdominalis atau rongga perut. Sebagai bagian dari aorta abdominalis adalah kelanjutan dari aorta descendens. Yang ketujuh, ureter adalah suatu saluran muskuler berbentuk silinder yang menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Yang kedelapan, uterus bukan merupakan bagian dari ginjal, melainkan bagian dari sistem reproduksi pada manusia. Yang kesembilan, kantung kemih adalah organ tubuh yang mengumpulkan urin yang dikeluarkan oleh ginjal sebelum dibuang. Ureter adalah saluran yang menghubungkan kantong kemih ke lingkaran luar tubuh, yang berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Ginjal memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, pembersihan darah. Ginjal menyaring limbah dan produk sisa metabolisme dari darah, menghasilkan urin untuk mengeluarkannya dari tubuh. Yang kedua, pengaturan keseimbangan air. Ginjal mengatur kadar air dalam tubuh dengan mengatur jumlah urin yang diproduksi. Yang ketiga, pengaturan elektrolit, menjaga keseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, dan kalsium dalam tubuh. Yang keempat, pengaturan tekanan darah, melibatkan produksi renin yang berperan dalam mengatur tekanan darah. Yang kelima, pemeliharaan keseimbangan asam basa, menjaga tingkat pH darah agar tetap stabil. Yang keenam, produksi hormon, menghasilkan hormon seperti eritropoietin
yang merangsang produksi sel darah merah. Fungsi-fungsi ini penting untuk menjaga keseimbangan tubuh dan kesehatan secara keseluruhan. Sekian dari saya.